Yang lebih berbahaya lagi, kita terlalu percaya cepat dalam urusan keyakinan dan agama. Padahal itu punya jangkauan yang sangat panjang. Jangan-jangan yang kita yakini hari ini bodong semuanya. Jujur Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu ikut pengajian, ya? Kan ada penceramahnya. Oke. Itu yang diceritakan penceramah itu fakta apa opini? Opini. Misalkan cerita tentang kejadian di masa lalu, di zaman Rasul misalkan. Fakta apa opini? Opini. Patut nggak kita meragukannya? Patut, supaya kita, kalau cerita Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim, wah dibuat ceritanya sedramatis demikian. Wah luar biasa, mendayu-dayu. Sementara di sekolah diajarkan air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Sampai sekarang anak-anak di jurusan fisika pun masih seperti itu. Apalagi yang jurusan agama. Kita tuh tidak penasaran. Makanya kata René Descartes, logika yang tajam lahir dari keberanian untuk meragukan, bukan dari keyakinan untuk segera meyakini. Bapak Ibu mana diajarkan gitu langsung yakin, betul nggak? Itu namanya yakin gelogokin. Terlalu cepat percaya bisa mengakibatkan kita tertipu. Makanya Bapak Ibu kalau kita masih ditipu orang, udah nggak usah marah, karena kita masih bodoh. Berarti pintaran karena tukang tipu, betul nggak? Itu. Jadi pesannya kalau ditipu orang, sudah. Saya masih bodoh. Kenapa? Terlalu cepat percaya. Nah, yang lebih berbahaya lagi, kita terlalu percaya cepat dalam urusan keyakinan dan agama. Padahal itu punya jangkauan yang sangat panjang. Jangan-jangan yang kita yakini hari ini bodong semuanya. Kebingungan manusia modern sekarang bukan karena kekurangan informasi maseur. Tanya Mbah Google. Tetapi karena gagal membedakan yang nyata dari yang dibentuk. Dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh cerita. Paham ya? Coba Bapak Ibu, saya nanya Bapak Ibu, pernah minum teh manis? Pernah? Oke. Mohon maaf Ibu, pernah minum teh manis? Gimana rasanya? Manis. Apakah yang disampaikan oleh Ibu ini rasa yang sebenarnya atau kata yang digunakan untuk menyampaikan rasa? Nyampe enggak rasanya ke saya? Enggak. Gitu. Itu bedanya. Jadi ada fakta, ada opini. Semua cerita tentang fakta namanya opini. Jujur Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu ikut pengajian, ya? Kan ada penceramahnya. Oke. Itu yang diceritakan penceramah itu fakta apa opini? Opini. Misalkan cerita tentang kejadian di masa lalu, di zaman Rasul misalkan. Fakta apa opini? Opini. Patut nggak kita meragukannya? Patut, supaya kita tahu yang sebenarnya. Maka kita mencari. Ya. Nah, jadi sebetulnya itulah kebingungan manusia modern saat ini. Saking banyaknya informasi sampai tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Fakta itu Bapak Ibu kenyataan. Sedangkan opini adalah interpretasi dari kenyataan. Apakah kata manis tadi cukup menggambarkan yang Ibu rasakan? Cukup? Tidak cukup. Yang Ibu rasakan tuh lebih dari itu. Betul nggak? Sampai tidak ada lagi kata-kata untuk bisa menceritakannya. Jadi pertanyaannya, Ibu mau terus opini atau mau fakta? Alami sendiri. Alami sendiri. Makanya ngaji itu harus mengalami sendiri. Ngaji dengan saya tidak cukup mendengarkan kajian begini. Harus mengalami sendiri, praktek.
Kalau nggak praktek, percuma aja. Ya. Logika kritis dilatih ketika kita belajar memilah antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tentang yang terjadi. Masuk? Jadi kita ini harus bisa memilih antara apa yang terjadi dengan apa yang dikatakan tentang yang terjadi. Oh, kalau cerita Nabi Ismail disembelih sama Nabi Ibrahim, wah, dibuat ceritanya sedramatis demikian. Wah, luar biasa, mendayu-dayu. Diambil pilihan-pilihan kata yang puitis, seolah-olah itu cerita yang sebenarnya. Fakta apa opini? Tetap opini. Mau diceritakan pakai bahasa sepanjang apapun, tetap opini. Jujur Bapak Ibu, mau fakta mau opini? Mau kata orang, mau mengalami sendiri? Ya sudah, alami sendiri. Kan Allah bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Daripada cerita Allah yang dijelaskan oleh orang, ya sudah, alami aja Allah yang fakta. Dia maha nyata kok, bukan maha goib. Ada bersama ibu bapak. Udah masuk sekarang? Oke. Terkecoh opini yang dibungkus oleh seolah fakta. Jadi kebanyakan kita ini terkecoh oleh opini yang dibungkus seolah-olah fakta. Tahu seolah-olah? Seolah-olah tuh diolah oleh. Kebetulan yang mengolahnya oleh. Ya. Jadi seolah-olah itu adalah diolah oleh. Paham ya? Gitu. Jadi oleh-oleh. Makanya oleh-oleh itu kan sebetulnya ya olah-olah asalnya dulu. Ya. Olah-olah. Ya, dibuat jadi keren, jadi oleh-oleh. Karena yang bawa olah dulu oleh. Gitu. Ketika kata-kata disusun bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mengelabui, maka logika harus menjadi pelindung. Nah sekarang ini kan banyak orang menyusun kata-kata seolah-olah sedang mencari kebenaran. Padahal untuk mengelabui orang dengan kata-katanya. Makanya pelindungnya apa? Logika. Quran itu ternyata mengajarkan ilmu logika, logos, ilmiah, masuk akal. Cuman tidak saya bahas semua kan, masa 30 juz dibahas 2 jam, gak mungkin. Saya tadi sudah ngasih contoh-contoh konkretnya. Kalau struktur bahasa Al-Quran itu sangat logis. Argumentasi yang salah bisa terlihat meyakinkan. Jika kita tak mengenali sesat pikir, kita bisa dibohongi dengan retorika cerdas tetapi cacat logika. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang kelihatan pintar kalau bicara. Betul nggak? Ya, karena apa? Padahal dia tuh sebenarnya sesat pikir. Ya. Cuman karena kelihatan aja seolah-olah logikanya cerdas. Lalu bisa mempengaruhi orang. Padahal secara logika, cacat logika. Tahu cacat logika? Cacat logika tuh contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Allah kan bersama kita. Kata siapa? Kata Allah. Betul? Ayatnya perlu saya sampaikan. Kata Allah, wa huwa ma'akum. Aku bersama kamu. Jadi Allah bersama siapa? Ya bersama saya. Bersama lo. Bersama lo. Bersama itu berarti tidak terpisah kan? Betul. Kalau Allah bersama dengan saya, kemudian kita melakukan pencarian keluar dari diri saya, itu sudah cacat logika. Paham? Bapak Ibu mencari Allah kemana sekarang? Keluar. Padahal kata Allah, Allah bersamamu. Bahkan ke tempat yang jauh. Cacat logika. Tapi sadar nggak kalau kita cacat logika? Taheta. Kumanya nyadarkeun teh.
Jadi saya udah kasih tahu tadi, filosof itu bukanlah orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang tak pernah berhenti bertanya. Yes? Mulai sekarang mau mempertanyakan? Pertanyakan. Boleh pertanyakan. Boleh nggak saya mempertanyakan kenapa wajah saya seperti ini? Boleh. Kenapa wajah saya serem kayak gini? Boleh. Pertanyakan. Ini nanti akan timbul banyak jawaban. Saya dulu pernah bertanya, kenapa ya saya 11 bersaudara, wajah kita beda. Padahal ibu bapak saya sama. Itu jawabannya belasan tahun Bapak Ibu. Belasan tahun untuk menjawab itu. Dan terakhir baru saya bisa menjawab setelah saya mengerti kalau DNA kita itu ternyata isinya adalah data. Untuk menjawab itu saja, saya harus belajar ilmu yang namanya mikrobiologi. Saya pernah belajar dulu, ya, waktu saya ngambil magister bidang fisika, saya pernah belajar yang namanya fisika polimer. Saya belajar tentang rantai DNA. Saya menghitung orbital molekul, bukan orbital elektron dalam satu atom, orbital molekul. Untuk bisa memecahkan persoalan itu saya harus menguasai satu bahasa coding namanya Turbo Pascal. Saya harus mengambil mata kuliah komputasi untuk itu. Saya baru bisa menjawab pertanyaan kenapa saya 11 bersaudara wajah saya beda. Pernah bertanya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu mah tos daya emutan. Luar biasa. Luar biasa. Keren lah Bapak Ibu mah ya. Aman ya. Makanya mahal tuh otaknya. Pertanyaan mengapa itu adalah kunci berpikir kritis. Makanya harus pertanyaan mengapa. Mengapa? Mulai sekarang pertanyakan. Pernah nggak Bapak Ibu naik sepeda motor? Mengapa ya sepeda motor ada knalpotnya? Pernah bertanya? Gak nanya? Luar biasa Bapak Ibu. Padahal itu knalpot ada juga pada ibu bapak, betul nggak? Iya. Dua lagi knalpotnya, kan stereo, betul nggak? Yang bagian air ke depan, yang bagian padat-padat ke belakang. Nggak sadar? Ya Allah. Kita makan satu piring itu Bapak Ibu tidak semua jadi energi. Sebagian harus ada yang dibuang, sisa pembakaran. Yang padat ke bawah, ke belakang, yang cair ke depan. Itu knalpot. Itu sedang dipesankan oleh semesta bahwa tidak mungkin di alam semesta itu seluruh massa menjadi energi. Makanya mesin mobil, sepeda motor mencontoh mesin buatan Tuhan ini. Makanya kalau tidak ada knalpot, tidak bisa hidup itu mobil. Melanggar hukum alam. Itu namanya hukum termodinamika yang kedua. Makanya harus ada knalpotnya. Itu baru mempertanyaan kenapa harus ada knalpot. Berikutnya, itu gas yang dibuang ke knalpot, gas apa ya? Pernah nanya? Aman saja? Makanya Bapak Ibu mah ya, di belakang knalpot juga diisep. Dateng ngerti teh. Luar biasa lah pokoknya. Betul nggak? Bayangkan ya. Padahal itu adalah karbon monoksida. Hasil pembakarannya itu racun. Dan kalau kita kelamaan mengisap yang dari knalpot karena terus menerus bepergian, ya knalpot dari sepeda motor Bapak Ibu tidak bahaya, tapi bahaya bagi yang di belakang. Tapi knalpot yang di depan bahaya karena diisap Bapak Ibu. Bayangkan sekarang Bapak Ibu, paru-paru Bapak Ibu sudah kayak apa setiap hari naik sepeda motor kemana-mana. Tehayang gitu naik mobil? Tehayang Bapak Ibu. Kumaha carana? Bikin garasi dulu. Caranya begitu, bikin garasi dulu. Setiap pagi imajinasi seolah-olah mobil sudah ada di garasi. Kerja biasa aja.
Tetapi semesta itu punya keajaiban sendiri untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Dengarkan kajian saya tentang hidup menakjubkan. Aduh Bapak Ibu, serta terangnya kumaha ieu teh kamarana wae. Karunya teuing. Nah, dengan bertanya secara berlapis, kita akan sampai pada akar alasan, bukan hanya pada cabang asumsi. Bahkan kita masuk pada akar alasan. Itulah yang disebut dengan berpikir radikal. Radik itu akar, berpikir sampai ke akar-akarnya. Jadi setelah ini Bapak Ibu, apa yang mau dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Bertanya. Dari mana itu pertanyaan? Dari meragukan. Sekalipun itu sudah lama diyakini, boleh meragukannya. Disitulah kuncinya ilmu pengetahuan. Paham? Oke. Mulai sekarang baca Quran, lihat cara berpikirnya. Bukan malah menghafalkan ayat-ayat. Sementara yang dihafal kita pun gak ngerti pesannya apa.